Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama baik Fadila Apriana, semester 2, program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Arab dari dosen pengampu Haji Muhammad Nur Arafah ME. Baik, di video ini saya akan membahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Kenapa sih kana bisa merusak jabatan yang ada pada mubtada dan khobar, dan apa juga amalan kana dan saudara-saudaranya? Agar lebih jelas pembahasannya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas secara luas tentang kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini dinamakan dengan babur awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabar, yaitu amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Jadi amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar itu ada 3. Yang pertama ada kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, zanantu dan saudara-saudaranya. Tapi di sini yang saya akan bahas yaitu tentang kana dan saudara-saudaranya. Kita lanjut ke A, yaitu amalan dan tugas kana. Jadi amalan dan tugas kana yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabaro, yaitu membaris depankan isim dan membaris ataskan khobar. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Kenapa dinamakan susunan mubtada dan khobar? Karena Zaidun ini berbaris depan sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena isim marifat berada di awal. Nah, Zaidun ini marifat dengan alamiah. Jadi qaimun ini ia berbaris depan sebagai khobar dari Zaidun. Apa buktinya sebagai khobar? Karena ia cocok disisipi arti ialah. Artinya seperti Zaidun adalah berdiri. Nah, apabila dimasuki oleh kana, maka gugur jabatan yang ada pada mubtada dan khobar ini. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Apabila dimasuki oleh kana, maka menjadilah Zaidun qaiman. Zaid ialah berdiri. Nah, Zaidun ini berbaris depan sebagai isim kana dan qaiman ini berbaris atas sebagai khobar dari kana. Kenapa demikian? Karena amalan atau tugas dari kana itu adalah membaris depankan isim dan membaris ataskan khobar. Jadi Zaidun ini berbaris depan sebagai isim kana dan qaiman ini berbaris atas sebagai khobar dari kana. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang B, yaitu kriteria isim dan khobar kana. Jadi isim dan khobar kana itu mempunyai ciri-ciri. Jadi kriteria isim kana yang pertama yaitu isim marifat. Jadi isim kana itu harus berbentuk isim ma'rifat. Yang kedua yaitu baris depan atau mahalnya baris depan. Nah, tempat kita menggunakan istilah mahal itu ada 2. Yang pertama pada jumlah yang mempunyai jabatan dan pada isim yang mabni yang mempunyai jabatan. Dan yang ketiga yaitu berada setelah kana. Ini menurut kebiasaan. Lanjut ke kriteria khobar. Kriteria khobar ini ada 5. Yang pertama ada isim ma'rifat atau isim nakiro. Jadi khobar dari kana itu bisa isim ma'rifat dan bisa juga isim nakiro. Yang kedua yaitu jumlah atau sibul jumlah. Yang ketiga baris atas atau mahalnya baris atas. Yang keempat berada setelah isimnya, ini menurut kebiasaan. Dan yang kelima yaitu sebagai penjelas dari isimnya tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu kaidah isim dan khobar kana. Jadi isim dan khobar kana itu mempunyai kaidah. Yang pertama, kaidah isim kana atau kaidah isimnya yaitu yang pertama setiap isim marifat berada setelahnya. Nah, jadi apabila ada isim marifat berada setelah kana, maka ia langsung sebagai khobarnya. Yang kedua yaitu domir, setiap domir muttasil marfu menempel dengannya. Nah, yang dimaksud dengan domir muttasil marfu ini seperti tuna, tati, tumatum, tunna, mustatir huwa, mustatir hiya, alif, waw, nun. Nah, itu yang dinamakan dengan domir muttasil marfu. Apabila yang menempel pada kana domir muttasil marfu tersebut, maka menjadilah kuntu qaiman.
domir muttasil marfu, yaitu tuna dan seterusnya. Nah, domir muttasil marfu ini langsung ia sebagai isim kana dan qaiman ini sebagai khobar dari kana. Kita lanjut ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah khobar kana. Yang pertama yaitu setiap isim berada setelah isimnya dan sebagai penjelas dari isimnya tersebut, seperti contoh yang di atas, kana zaidun qaiman. Yang kedua yaitu setiap isim nakiroh berada setelahnya. Nah, apabila ada isim nakiroh berada setelah kana itu ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu sebagai khobarnya dan pasti isimnya itu mustatir. Kita lihat contoh. Contohnya yaitu Zaidun kana qaiman. Zaid ia adalah berdiri. Nah, qaiman ini langsung sebagai khobar dari kana. Mana isim dari kana yaitu mustatir takdirannya huwa kembali ke Zaidun. Nah, di sini tempat kita menggunakan apabila isim nakirah berada setelah kana. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu setiap jumlah atau sehibul jumlah berada setelahnya. Misalkan contohnya seperti jumlah fi'liyah, misalkan Zaidun kana koma abuhu. Ini kan susunan jumlah fi'liyah. Ini susunan jumlah fi'liyah ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah ini mahalnya sedang berbaris atas sebagai khobar dari kana. Contoh yang kedua misalkan jumlah jar majrur. Zaidun kana fit dari. Nah, ini dinamakan dengan jumlah jar majrur. Dan ada juga contoh-contoh seperti jumlah ismiyah dan jumlah zarfiyah. Kita lanjut ke kana dan saudara-saudaranya. Nah, jadi kana dan saudara-saudaranya inilah dinamakan dengan kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama yaitu kana artinya itu menunjukkan kejadian pada masa lampau. Amsah menunjukkan kejadian pada waktu sore. Adha menunjukkan kejadian pada waktu duha. Asbaha menunjukkan kejadian pada waktu pagi. Zola menunjukkan kejadian pada waktu siang. Bata menunjukkan kejadian pada waktu malam. Soro artinya menjadi. Laisa artinya tidak. Dan yang kesembilan yaitu mazala, mafati'a, dan mabariha dan manfaka ini artinya yaitu selalu atau senantiasa. Dan yang ke-10 yaitu madama. Ini artinya adalah selama. Contohnya misalkan asbaha atau laisa. Jeda. Contohnya yaitu amsa. Contohnya yaitu amsa Zaidun mutala'atan. Zaid belajar di waktu sore. Nah, kan amsa ini artinya menunjukkan waktu sore. Nah, jadi ada catatan sedikit. Di samping dalam bentuk fi'il madi, kana dan saudara-saudaranya itu beramal dalam bentuk amar, mudhari, dan masdar. Contohnya tuh, lafaznya itu kana, yakunukun, dan kaunan. Kana dan saudara-saudaranya itu beramal dengan syarat. Ini ada 3. Beramal dengan syarat, beramal dengan tanpa syarat ini terjadi pada kana, zanantu, kana, amsa, adha, asbaha, zola, bata, dan soro, dan laisa. Ini beramal tanpa syarat. Yang kedua yaitu beramal dengan syarat didahului oleh huruf nafi, nahi, dan doa. Ini terjadi pada zala, fatiha, bariha, dan manfaka. Yang ketiga yaitu beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Ini terjadi pada dama. Ma itu dinamakan dengan zarfiyah karena ia dan fiil setelahnya itu
Yang ketiga yaitu beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Ini terjadi pada dama. Dinamakan dengan masdariyah karena ia dan fiil setelahnya itu ditakwil dengan masdar, yaitu kata dawamun. Dan dinamakan dengan zarfiyah karena ia menggantikan zarf, yaitu lapas muddata. Sebagaimana yang terdapat dalam Alfiyah Ibn Malik yang mengatakan tarfa'uka nasmuk tada wal khobar tansibuhu kaka nasayi dan umar. Karena itu membaris dapatkan isim sebagai mubtada sebagai isimnya, dan khobar membaris dapatkan khobar sebagai khobar dari kana. Contohnya seperti kana Umaru sayyidan. Nah, karena Umaru itu berbaris depan sebagai isim kana dan sayyidan berbaris atas sebagai khobar dari kana. Nah, itulah dia penjelasan yang terkait dengan kana dan saudara-saudaranya. Saya Bayu Fadila Apriana pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.